Shalom pagi bersama Tuhan Kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dengan kerajaan surga, pada pagi yang cerah patut kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau telah pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Maka sebelum kami mengadakan offline, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan. Kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus ungkapkan firman-Mu. Roh Kudus lembutkan hati kami sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 21. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat pertama sampai ayat 14. Paulus di Tirus dan di Siprus. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung belayar menuju Kos keesokan harinya sampai kami di Rodos. Dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan Roh Kudus, murid-murid itu menasihat Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai ke luar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais. Dari situ baiklah pelayanan kami. Kami memberi salam pada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di sana di antara mereka. Pada sekarang harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus dan berita Injil itu. Di satu dari ke-7 orang yang dipilih Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh kasih karunia untuk berembuan. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ. Datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sampai mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar kami bersama-sama dengan murid-murid itu di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Dan Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak." Kita perhatikan firman Tuhan sangat baik. Kenapa baik? Di sini kita lihat bagaimana sikap Paulus dalam pelayanan. Sikap Paulus dalam melayani atau pelayanan. Dari katakan pada ayat 13, Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hati? Sebab aku rela bukan saja untuk diikat, tapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Kita melihat satu sikap yang dikerjakan oleh Paulus dan juga sikap yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Di mana dikatakan tadi pada ayat 14, ayat yang keempat, karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Mereka tidak berani menahan apa jadi kerinduan Paulus. Demikian juga apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Ketika Yesus
Dia harus dibuat kita di Getsemani. Dikatakan dalam dibuat dia di Getsemani, dia mengalami dia harus minum cawan sengsara. Dan dia berdoa, dikatakan dalam firman Tuhan, peluhnya bagai titik-titik darah. Dan dia harus menerima cawan sengsara atau cawan dosa manusia sedunia. Tetapi ketika dia berkata dalam doanya, biarlah bukan kehendakku tapi kehendakmu. Sebagaimana dalam Matius pasal 26, Matius pasal 26 ayat yang ke-42. Lalu Yesus pergi untuk kedua kali dan berdoa. Kata Yesus, ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendak. Ini yang paling berat, kehendak. Banyak kali orang melakukan sesuai dengan kehendak dirinya atau keinginannya atau kemauannya. Tetapi hari ini firman Allah berbicara apa? Kehendak Tuhan. Gak gampang untuk melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tidak mudah atau tidak gampang. Tapi kalau kehendak diri kita atau kemauan daging kita yang paling gampang, yang bukti paling gampang pada pagi hari, gak gampang mengadakan mesbah keluarga, gak gampang mengadakan mesbah pribadi, gak mudah. Ada harga sebaya. Bangun lebih awal, adakan mesbah, baru kita kerja atau berdagang semua. Ini tandanya harganya. Kalau hendak kita langsung berangkat kerja atau dagang. Dan saya bangga dengan saudara pada pagi hari. Saya melakukan kehendak Tuhan, arti kehendak Roh Kudus. Kehendak Roh Kudus. Berarti saudara melakukan mesbah kehendak Roh Kudus, bukan kehendak daging saudara. Kalau daging pasti tidak akan datang, tidak akan mengadakan mesbah, dan pasti dan sangat pasti. Tapi kehendak Roh ini kita udah mau adakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Maka saya bangga dengan saudara dan saya bersyukur kepada Tuhan, saudara mau melakukan kehendak Tuhan. Dan sebagaimana dilakukan oleh Paulus, sekalipun ditangisi, tapi dia bilang dia bukan saja dia harus rela menderita, tapi lebih pada itu dia rela mati karena nama Tuhan. Bukan mati karena dosa, tidak, tapi mati karena untuk Tuhan. Mati untuk Tuhan. Dia rela. Ini satu harganya supaya ya, adakah kita rela melakukan kehendak Roh Kudus. Tidak mudah. Kita rela menyerahkan daging kita untuk mengadakan mesbah pribadi, untuk mencari Tuhan, duduk kaki Tuhan, bagaimana mari rohani, untuk mengadakan satu mesbah. Dan kita baru bekerja, baru berdagang, baru sekolah. Ini harganya sebaya. Sebagaimana Yesus waktu Getsemani, dia dikatakan tadi, ya selalu kan cawan ini daripada aku, kata Yesus, tapi bukan kehendakku, kehendakku. Berani, dia siap minum, dia naik Kalvari. Yesus, Kristen hanya mengikut Kristus. Kristen mengikut Kristus. Kita mau lakukan semua untuk Tuhan. Amin. Berani saudara bayar harga pada pagi hari ini untuk melakukan adakan mesbah. Bayar harga ini. Baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa, inilah keberadaan kami. Anak yang kau kasihi, anak yang kau cintai. Kami bawa bayar harga untuk melakukan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kehendak daging kami tidak mau, tapi kami belajar taat menurut kehendak Engkau Tuhan. Dan Engkau juga tahu kebutuhan kami. Engkau tidak akan tinggalkan kami di mana kami harus bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Cukupkan segala kebutuhan kami dan kami berbisnis. Dan jangan tinggalkan kami. Dan jangan permalukan kami. Dan firman berkata bahwa kami cari kerajaan Allah, bicara kami dan dicari bangsa sampai tanah Allah, kami Bapa di surga. Amin.
Bapa, kembalikan besok pagi dan tubuh yang sehat. Dengan tidak kurang satu apapun juga, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para awal, para TNI, para Polri. Bahkan kami berterima kasih pada bisa jadi endemi. Dan kami percaya negara kami tetap diberkati oleh ekonomi. Terima kasih Bapak di surga. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.